Selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton dengan materi hubungan gaya, massa, dan percepatan. Dalam pelajaran ini kita akan menggunakan berbagai representasi seperti gambar, diagram gaya, eksperimen sederhana, dan persamaan matematis agar materi lebih mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran, di mana serta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan percepatan menggunakan hukum Newton. Untuk tujuan pembelajarannya itu serta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan percepatan menggunakan hukum Newton. Nah, di sini bisa dilihat persepsi atau fenomena sehari-hari, di mana kita bisa melihat gambar di sini ada empat gambar. Nah, di sini apa yang kalian amati fenomena di bawah ini? Yang kita bisa lihat mengapa troli kosong lebih mudah didorong dibanding troli penuh. Ada yang bisa jawab? Ya. Nah, sini troli kosong mudah didorong karena massa troli kecil, sehingga dengan gaya kecil saja troli dapat mengalami percepatan yang besar. Nah, kedua itu mengapa bola bergerak lebih cepat saat ditendang kuat? Di sini karena gaya yang diberikan lebih besar, sehingga bola mendapatkan percepatan lebih besar dan bergerak lebih cepat. Kemudian di sini ada mengapa motor dengan beban berat lebih sulit bergerak. Bisa dilihat ini kan seseorang yang menggunakan motor, kemudian dia membawa barang atau beban. Nah, di sini karena beban membuat massa bertambah, sehingga motor membutuhkan gaya lebih besar untuk mendapatkan kecepatan yang sama. Kemudian di sini bisa dilihat mobil bergerak cepat karena mesin mobil memberikan gaya yang sangat besar, sehingga mobil memiliki percepatan besar dan kecepatan tinggi. Nah, di sini kita lihat sini fenomena-fenomena ini berkaitan dengan gaya, massa, dan kecepatan. Nah, di sini kesimpulan dari persepsi atau fenomena sehari-hari atau kesimpulan awal dapat kita lihat gerak suatu benda dipengaruhi oleh gaya yang diberikan, dan massa benda tersebut semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Semakin besar massa, maka semakin kecil percepatan. Kemudian kita lanjut. Di sini saya akan jelaskan pengertian gaya. Karena gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, gaya dapat membuat benda dalam diam menjadi bergerak. Kemudian gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Ketiga itu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat itu gaya dapat mengubah kecepatan benda, mempercepat atau memperlambat. Kemudian di sini ada satuan gaya, di mana satuan gaya dalam SI adalah Newton atau N. 1 Newton sama dengan gaya yang dapat memberikan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat pada benda bermassa 1 kilo. Kemudian di sini ada jenis gaya, ada dua. Yang pertama itu gaya sentuh, di mana misal mendorong atau menarik meja seperti ini, mendorong atau menarik meja. Kemudian gaya tak sentuh, misalnya ada gaya gravitasi dan gaya magnet. Bisa dilihat ini gaya gravitasi. Kemudian ada gaya tarik. Nah, di sini bisa dilihat
Contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendorong meja, memberikan gaya dorong pada massa sehingga meja bergerak maju. Kemudian yang kedua itu menarik kursi. Ketika kita menarik kursi, maka memberikan gaya tarik pada kursi sehingga kursi bergerak ke arah kita. Kemudian ketika kita menendang bola, maka memberikan gaya dorong pada bola sehingga bola bergerak jauh. Yang keempat ada menarik tali. Ketika kita menarik tali, maka memberikan gaya tarik pada tali sehingga tali memegang dan benda lain dapat bergerak. Kesimpulan dari pengertian gaya ini bisa dilihat gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi gerak benda. Gaya memiliki arah dan besar. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan gerak yang terjadi pada benda. Selanjutnya, di sini ada pengertian massa. Mana massa adalah jumlah zat yang terkandung dalam suatu benda. Bisa dilihat ada 4 yang pertama, massa mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, semakin besar massa benda, maka semakin sulit benda dipercepat. Yang ketiga, itu massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Kemudian yang keempat itu ada massa tidak dipengaruhi oleh tempat berbeda dengan berat berbeda dengan berat. Bisa dilihat di sini ada satuan massa. Satuan massa dalam sistem internasional atau SI adalah kilogram atau kg. Contoh satuan lain 1 kilogram sama dengan 0,021 kilogram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Bisa dilihat di sini ada contoh massa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu batu, buku, sepeda motor, dan truk. Di sini bisa saya jelaskan, batu ini memiliki massa yang lebih kecil. Kemudian buku, dia ini memiliki massa lebih besar daripada buku. Buku memiliki massa lebih besar daripada batu. Kemudian sepeda motor memiliki massa lebih besar daripada buku. Truk memiliki massa paling besar di antara contoh tersebut. Kemudian di sini ada perbandingan massa, di mana batu ini 1 kilo, buku ini ada 2 kilo, sepeda motor 120 kilo, kemudian truk 5000 kilo. Di sini semakin besar massa benda, semakin besar pula maka semakin besar pula inersianya atau kelembapan benda. Kemudian di sini ada kesimpulannya, massa adalah ukuran banyaknya jam dalam suatu benda. Benda yang memiliki massa besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mengalami kecepatan yang sama. Kita lihat massa tetap di mana pun benda berada, yang berubah adalah berat karena dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian di sini ada pengertian kecepatan, di mana kecepatan adalah perubahan kecepatan benda setiap satuan waktu. Kemudian kecepatan dibagi menjadi 3, yaitu kecepatan terjadi jika kecepatan benda berubah atau menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berubah arah. Kemudian ada kecepatan adalah besaran vektor, artinya memiliki besar dan arah. Kemudian ada satuan kecepatan dalam SI adalah meter per sekon atau kuadrat. Bisa dilihat rumus kecepatan di sini.
kecepatan dibagi selang waktu sama dengan kecepatan akhir, T akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Kemudian di sini bisa dilihat satuan pencapaian kecepatan. Satuan kecepatan di mana satuan kecepatan dalam SI adalah meter per sekon kuadrat atau M sama dengan M per S kuadrat. Contohnya, jika sebuah benda berubah kecepatan sebesar 10 meter per sekon dalam waktu sekon, maka kecepatannya bisa dilihat 5 meter sekon per kuadrat. Nah, di sini ada contoh juga kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ada mobil mulai bergerak. Nah, mobil yang awalnya diam lalu bergerak makin cepat, berarti mengalami kecepatan. Yang kedua itu mobil mengerem, di mana ketika kita mengerem mobil, maka mobil yang sedang bergerak lalu melambat, berarti mengalami kecepatan negatif atau deceleration. Yang ketiga itu ada bola ditendang. Bola yang ditendang diam kemudian ditendang sehingga bergerak semakin cepat, berarti mengalami kecepatan. Yang keempat itu sepeda berubah arah. Ketika sepeda berubah arah, berarti terjadi kecepatan karena arah kecepatan berubah. Nah, bisa dilihat jenis kecepatan, yaitu ada kecepatan positif di mana mempercepat, kecepatan benda bertambah. Kemudian ada kecepatan negatif, memperlambat, kecepatan benda berkurang. Nah, dari kesimpulan ini bisa kita lihat kecepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jika kecepatan bertambah, terjadi kecepatan positif. Jika kecepatan bertambah, dan terjadi kecepatan positif. Kemudian jika kecepatan berkurang, terjadi kecepatan negatif. Kecepatan nyatakan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, bisa dilihat benda tidak selalu bergerak untuk mengalami kecepatan benda yang diam kemudian bergerak atau bergerak menjadi diam juga mengalami kecepatan. Kemudian di sini adalah hukum de Newton, di mana hukum de Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa dan kecepatan. Ini hukum de Newton, kecepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding kembali dengan massanya. Kemudian di sini ada makna hukum de Newton, di mana jika gaya F diperbesar, maka kecepatan A benda akan semakin besar. Jika massa M diperbesar, maka kecepatan A benda akan semakin kecil. Kemudian jika gaya sama dan massa sama, maka kecepatan benda juga sama. Nah, di sini ada ilustrasi hubungan gaya, massa dan kecepatan. Di sini ada saya mengambil dua. Itu yang pertama itu adalah hubungan gaya F dengan kecepatan A, massa tetap. Bisa dilihat gaya kecil atau F1, kecepatan kecil A1 yang mendorong meja. Kemudian gaya sedang F2, kecepatan sedang. Kemudian gaya besar F3, kecepatan besar A3. Simpulannya itu semakin besar gaya yang diberikan kepada massa yang sama, semakin besar pula kecepatannya F dari A. Nah, yang kedua itu adalah hubungan massa M dengan kecepatan A atau gaya tetap. Karena gaya massa atau F tetap, jika kita melakukan meja, maka massa meja F1 itu kecepatannya besar. Yang kedua itu gaya sama atau F tetap, karena massa sedang M2 kecepatannya sedang. Kemudian gaya sama atau F tetap itu massa besar M2 atau kecepatan kecil. Kemudian kesimpulannya, semakin besar massa